Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan jamaah salat Qiyamul Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmat yang Allah berikan, sehingga hari ini kita bersemangat, bergembira. Dengan rasa gembira dan semangat itu, kita hari ini melaksanakan ibadah sholat Isya dan Qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan segala gerak langkah kita ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat beriring salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita ini di tahun 2026 atau 1447 Hijriah, kita ini mendapatkan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Ini adalah kenikmatan yang sangat agung bagi seorang muslim. Karena apa? Bulan ini bukan sekedar pergantian waktu, setiap tahun kita ketemu, melainkan apa? Sebuah anugerah ini dari Allah secara spiritual yang penuh dengan apa? Keistimewaan. Maka kita bersyukur hari ini, tahun ini kita bertemu Ramadan. Coba kalau kita lihat betapa banyak di antara kita yang telah kehilangan orang-orang yang kita cintai di beberapa tahun terakhir ini. Padahal mereka itu masih berpuasa bersama kita pada tahun yang kemarin. Ketika teman kita tahun kemarin itu bersama kita, berbuka bersama gitu, kemudian sholat tarawih bersama, hari ini kelihatan enggak kelihatan. Maka ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun siapa sangka ternyata ajal begitu cepat telah datang menghampirinya. Sehingga apa? Itu memupuskan impian dengan angan-angan mereka. Sampai-sampai mohon maaf, tahun kemarin itu ketika akhir Ramadan 1446 Hijriah, sampai ngomong gini teman kita, muga-muga yo aku ketemu Ramadan meneh. Ternyata tidak ketemu. Yang ketemu kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kita yang masih Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan ini. Hendaknya kita harus bertekad memanfaatkan kesempatan ini dengan apa? Dengan baik, untuk banyak-banyak melakukan amal soleh. Kita bersyukur sampai ada orang yang ketika ketemu Ramadan itu menangis, Pak. Alhamdulillah saya ketemu Ramadan. Saking taunya keutamaan bulan Ramadan. Bukan justru sebaliknya, dengan datangnya bulan Ramadan itu santai-santai saja, biasa-biasa saja. Nggak ada bedanya sebelum Ramadan
sama masuk Ramadan. Tidak ada bedanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah waktu yang telah kita sia-siakan itu adalah angan-angannya yang berjuta-juta ruh. Berjuta-juta ruh supaya mereka bisa kembali ke dunia untuk apa? Kembali ke dunia untuk beramal soleh. Kalau kita santai hari ini, nggak memanfaatkan Ramadan, banyak ruh yang sudah meninggal dunia itu ingin kembali. Namun itu semua tidak mungkin bisa kembali dan terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu mengatakan, "Tallahi, demi Allah, laukila li ahlil kubur tamannu yauman fi Ramadana." Demi Allah, sampai nopo? Sampai kosam. Kalau kosam itu apa? Tallahi, tak kosam, yaitu bersumpah demi Allah, andaikan dikatakan kepada penghuni kubur, laukila li ahlil kubur, berangan-anganlah, maka mereka pun akan berangan-angan untuk bisa apa? Berada di satu hari saat di bulan Ramadan. Ini di dalam kitab Tabsirah juz 2 halaman 78. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kesempatan sehingga Nabi Muhammad SAW itu ketika di akhir bulan Sya'ban, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kabar gembira. Kalau namanya sahabat itu kalau diberitahu oleh Nabi, mesti itu mendengarkan, Pak, dan menyimak apa yang disampaikan oleh Nabi. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Atakum Ramadana, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun. Syahrun mubarakun itu adalah bulan yang penuh berkah. Maksudnya adalah bulan yang dilipat gandakan pahalanya, itu maksudnya. Faradallahu alaikum siyamahu, telah diwajibkan atas kalian apa? Puasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah hafal ayatnya sampai di luar kepala kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berbahagialah kita kalau disebut orang beriman. Itu rasanya hati itu bunga gitu. Ketika kita disebut oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Intinya ketika kita ini puasa, di akhirnya itu supaya kita itu orang yang bertakwa, menjadi orang yang takwa. Nah, mudah-mudahan ayat yang berikutnya kita akan tahu. Ayyamam ma'dudat. Ayyamam ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kupas tentang ayyamam ma'dudat. Makna bahasa dari ayyam dari kata yaumun, hari. Kalau jamaknya adalah ayyam, hari-hari. Kemudian ma'dudat itu artinya yang dihitung, terbatas, tidak banyak lah. Artinya hari-hari yang sedikit, tidak panjang dan tidak memberatkan. Ramadan itu singkat, Pak. Maka disebut oleh Allah ayyamam ma'dudat. Ramadan itu singkat. Allah sengaja menyebut puasa bukan bulan yang panjang, tapi hari-hari yang sedikit. Berapa hari Bapak Ibu? Nek 329 ya 30. Kalau kita sibukkan
Ramadan itu dengan amal soleh, tilawah, berbuat baik, kita nggak terasa. Tiba-tiba kok 10 hari terakhir. Isyarat agar tidak menunda, supaya apa? Ramadan itu sedikit, cuma 1 bulan. Karena sedikit maka jangan menunda taubat, jangan menunda amal, jangan menunda baca Al-Quran. Hari yang sedikit tapi nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-harinya terbatas, pahalanya itu tidak terbatas. Nah, ini yang paling penting. Nah, apa yang kita tadaburi, kalau Allah saja menyebut Ramadan sebagai hari yang terhitung, tidak panjang, Mbak. Masa kita memperlakukan seperti waktu biasa, sedikit cepat berlalu, tapi menentukan nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita manfaatkan, kalau tidak memanfaatkan Ramadan ini dengan baik. Nah, bagaimana sekarang ungkapan dari para ulama salaf? Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud ayyamam ma'dudat, hari yang sedikit terbatas, maknanya adalah Allah sengaja menyebut puasa itu tidak lama, agar kaum mukminin tidak terasa berat menerima kewajiban puasa. Coba Bapak Ibu, sebelum puasa Ramadan itu diwajibkan 1 bulan, itu dulu cuma puasanya 3 hari tok, di pertengahan bulan tok. Sekarang 1 bulan. Maka Imam Tobari di dalam tafsirnya itu, dalam Jami' Al-Bayan, beliau menjelaskan disebut ma'dudat karena jumlahnya diketahui, ada batas akhirnya, dan tidak berlangsung sepanjang tahun. Menurut At-Tabari, puasa itu berat, menegaskan bahwa syariat Islam realistis dan penuh dengan rahmat. Berarti kalau orang beriman, Mbak, kalau menurut Al-Quran dan Al-Hadis, orang beriman itu penuh dengan pahala, penuh dengan rahmat. Coba, ada sebuah hadis, ajaban li amril mukmin, takjublah kepada orang yang beriman. Apa itu? Ketika diberi ujian, dia sabar. Loh, pahala itu, Pak. Ketika diberi kenikmatan apa? Bersyukur. Maka takjublah kepada orang yang beriman. Sebenarnya gerak langkahnya, nafasnya itu penuh dengan rahmat, penuh dengan pahala. Kalau kita mengetahui penjelasan dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak rugi ketika kita hidup. Selama kita bernafas, maka manfaatkan hidup kita itu dengan amal kebaikan, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sering berbuat baik, maka kembali kepada dirinya. Kan banyak ayatnya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin. Jenengan yakin ndak? Tiang niku nek berbuat baik pasti dibalas baik. Duh, ayatnya gitu. Tetapi kalau kita hidup itu berbuat buruk, berbuat jelek, atau punya hati yang dengki, kembali kepada dirinya sendiri enggak? Iya. Loh, itu loh, hidup orang itu akan bermanfaat, rahmat. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim menyebutkan al-ma'dudat itu yaitu hari yang sedikit jumlahnya. Kemudian Allah jelaskan bahwa itu adalah bulan Ramadan. Nah, sekarang kesimpulannya, apa kaitannya ayyamam ma'dudat dengan 10 malam terakhir Ramadan dengan benang merah yang kuat dan menyentuh hati? Ayyamam ma'dudat itu dalam 10 malam terakhir, para ulama
itu sepakat, berarti hari yang sedikit cepat berlalu. Makna ini mencapai puncaknya itu justru apa? Di 10 malam terakhir. Halo? Di 10 malam terakhir puncaknya itu. Kenapa? Karena yang tersisa dari yang sedikit itu tinggal sedikit sekali. Dari sedikit menjadi hampir habis, Pak. Allah tidak menyebut Ramadan itu sebagai bulan panjang, tidak. Ayyamam ma'dudat, sedikit. Ayo 1 bulan penuh ini manfaatkan. Hari-hari yang terhitung ketika masuk 10 malam terakhir nanti, hari itu bukan hanya sedikit tapi tinggal hitungan jari. Puncak nilai ada akhir yang sedikit, yaitu 10 malam terakhir. Mari siapkan diri kita, Bapak Ibu, yang hari-hari yang sedikit ini, dari mulai awal bulan Ramadan ini, jangan lalai, jangan kendor. Kalau kita hari ini semangat, maka jangan semangatnya itu tambah berkurang. Di 10 hari terakhir malah berkurang. Kenyataannya itu di lapangan gimana, Pak? Halo? Semakin Ramadan berakhir, semakin banyak enggak berjamaah? Nah, karena pikiran kita, coba doakan, Pak. Saya punya cara bagaimana kita supaya jamaah kita banyak. Caranya bagaimana? Yaitu kita itu individu kita saling mendoakan, Pak. Saling apa? Mendoakan. Pertanyaan saya, pernah enggak kita itu mendoakan jamaah kita sendiri di masjid ini? Ya Allah, jamaah di Masjid Mujahidin ini yang mulai awal berjamaah harus istiqomah, mudah-mudahan istiqomah sampai akhir. Syukur-syukur di 10 hari terakhir tambah banyak seperti sholat Jumat. Sudah berdoa gitu? Belum ya? Nah, doa. Kalau orang mendoakan orang lain, itu dia kembali pada dirinya sendiri. Ya sama seperti gini. Salah satu ciri hati yang bersih itu adalah mendoakan saudaranya ketika mendapatkan nikmat. Ya, ketika orang lain mendapatkan nikmat, kita mendoakan enggak? Halo? Mendoakan enggak? Pak Sentot mendapatkan nikmat, yaitu dapat hadiah mobil. Mobilnya digoreng nih, Pak. Kan gitu. Jenengan doakan enggak, Pak? Doakan, ya Allah, Pak Sentot mendapatkan nikmat, tambah ya Allah kenikmatannya. Kan gitu kan? Seharusnya seperti itu kita. Mari kita berdoa. Jamaah kita yang hari ini berjamaah dari mulai awal di sini, mari kita doakan untuk selalu istiqomah berjamaah. Nah ini karena doa kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayyamam ma'dudat itu adalah sedikit 1 bulan ini. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini target, motivasi agar supaya kita bisa berubah, bisa mendoakan orang lain untuk kebaikan-kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sholat tarawih.